Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di sore hari ini tanggal 20 Mei 2024 ya. Yang sudah join, tolong untuk dibuka kameranya. Amin Sobri, Irsa Aulia, tolong dibuka kameranya ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke presentasi kelas, saya coba review dulu untuk tugas minggu lalu, rekan-rekan semua. Materinya udah terlihat? Nomor antrian G1. Sudah, Pak. Silahkan. Oke, hari ini kita nggak kerasa sudah masuk ke pertemuan 13, tanggal 20 Mei 2024, berarti kita tersisa tinggal 3 pertemuan lagi, means total ada 16 pertemuan untuk mata kuliah Cyber Security Management yang kita pelajari di beberapa bulan terakhir. Nah, untuk di hari ini, rekan-rekan, sebelum kita masuk ke kelas, untuk materi selanjutnya terkait firewall management, rekan-rekan semua, minggu lalu saya memberikan assignment, tugas Ya, kepada anggota kelas ya, untuk memberikan 5 contoh aplikasi kecerdasan buatan atau AI dan jelaskan fungsi dan aplikasi tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, yang berkesempatan untuk presentasi di minggu ini ada rekan kita Muhammad Haziel Rifazon dan juga Nanda Ena Elizabeth Nenggolan. Nah, silakan buat yang presentasi anggota yang berkesempatan untuk presentasi di sore hari ini. Siapa dulu? Nomor Haziel antrian Rifazon dulu atau Nanda, silakan. 8, Ya 6, dulu, Pak. Nanda dulu, Pak. Boleh, silakan Nanda. 10. Waktu dan kesempatan saya persilakan langsung sharing lah, langsung presentasi ya. Proceed to counter. Izin share screen, Pak. Boleh, silakan Nanda. Farhan sama Nela Agustina di open cam ya. Bisa Nanda. Tidak bisa, Pak. Silakan yang Haziel Rifazon dulu, silakan. Tolong dipersiapkan dengan baik ya. Jadi sebelum presentasi dibuka dulu materinya, PPT-nya. Jadi langsung bisa share screen ya. Jadi tolong dipersiapkan. Saya selalu remind tolong dipersiapkan means berarti pada saat waktunya giliran presentasi kita sudah siap dan bisa share screen ya. Silakan nanti. Izin share screen, Pak. Silakan, silakan. Maaf, Pak, belum bisa share screen, Pak. Seharusnya udah bisa, Rifazon. Coba dicoba kembali, Nanda coba dicoba lagi. Harusnya udah bisa itu. Sudah, Pak, sudah, Pak. Oke, oke, silakan. Nah, Sudah kelihatan, Pak? Sudah, silakan. Ini Nanda dulu atau Iya,
Boleh, Saya silakan. dulu. Monggo, silakan. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Inelisa Tinggolan. Di sini saya akan menjelaskan tugas Cyber Security Management. Soalnya yaitu sebutkan 5 contoh aplikasi kecerdasan buatan, jelaskan fungsi dari aplikasi tersebut dalam kehidupan nyata. Oke, yang pertama, ada aplikasi Photomat. Aplikasi ini berfungsi sebagai kalkulator, tetapi dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dengan memfoto objek angka yang ingin dihitung, Photomat secara otomatis akan mengkonversi foto tersebut menjadi angka dan melakukan penghitungan. Aplikasi ini sangat membantu dalam mempermudah penghitungan matematika sehari-hari. Yang kedua ada aplikasi Shazam, aplikasi pengenalan musik yang menggunakan AI untuk mengidentifikasi lagu yang sedang diputar di sekitar kita. Cukup dengarkan lagu tersebut, buka Shazam, dan aplikasi akan memberitahu kita nama lagu artis dan albumnya. Aplikasi ketiga ada FaceApp. FaceApp ada aplikasi yang mengubah wajah dengan AI. Penggunaannya mudah, cukup dengan filter, dan AI akan mengubah wajah menjadi tua, muda, atau bahkan mengubah jenis kelamin. FaceApp telah dikritik karena kebijakan privasinya, jadi penting untuk berhati-hati saat menggunakannya. Yang keempat ada aplikasi Forest, aplikasi yang membantu fokus dan meningkatkan produktivitas dengan cara menanam pohon virtual. Saat ingin fokus, tanamlah pohon virtual di aplikasi. Jika keluar dari aplikasi atau menggunakan ponsel selama lebih dari 2 menit, pohon akan mati. Aplikasi ini membantu untuk menghindari gangguan dan meningkatkan fokus dengan cara menyenangkan dan memotivasi. Yang kelima ada aplikasi Google Translate, layanan penerjemahan bahasa gratis yang menggunakan AI untuk menerjemahkan teks, suara, gambar, dan situs web. Aplikasi penerjemahan ini menggunakan AI untuk menerjemahkan teks dan ucapan secara akurat dalam lebih dari 100 bahasa. Pengguna dapat mengetikkan atau mengucapkan teks dalam satu bahasa, dan Google Translate akan menerjemahkannya ke bahasa lain secara instan. Yang terakhir ada aplikasi Flow, aplikasi pelacak menstruasi dan kesehatan wanita yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memberikan informasi dan prediksi yang dipersonalisasi. Aplikasi ini membantu wanita memahami siklus menstruasi mereka, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan mencapai keseimbangan hormonal secara keseluruhan. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Tadi kalau saya lihat, boleh dibuka PowerPoint-nya, Nanda, yang aplikasi yang halaman pertama, kalau boleh saya sharing. Rian G 189. Silahkan menuju counter Oke, baik. 9. Nah, kalau aplikasi kecerdasan buatan yang halaman pertama sih, saya sih sering ya pakai ya. Kalau musik, mungkin kita suka tiba-tiba di kafe atau di bandara atau lagi nongkrong jalan, tiba-tiba wah ini suaranya bagus nih, musiknya ya, terus kita penasaran gitu ya, sebenarnya siapa penyanyinya, lagunya apa, biar kita bisa dengerin di Spotify atau kita bisa dengerin di YouTube gitu ya.
Nah, aplikasi Shazam ini sekitar mungkin sudah hampir 8 tahun kayaknya di handphone saya, selalu saya install untuk saya gunakan untuk mencari musik yang menurut saya menarik untuk diketahui, namun kita nggak tahu siapa penyanyi. Ini bagus banget. Kalau Photomath kayaknya saya belum pernah coba, tapi bagus juga. FaceApp ini saya pernah coba, kayaknya beberapa tahun ini ya, kayak masih baru deh ya, setahun 2 tahun ini. Aplikasi ini bisa kita upload muka kita saat ini dan bisa ngelihat muka kita masih bayi, masih balita, dan sudah tua ya. Jadi bagus juga, tapi ya namanya aplikasi AI yang kemarin saya jelaskan, di dalam kejahatan di dunia cyber pun juga banyak orang-orang yang menyalahgunakan aplikasi ini. Next, Nanda, di aplikasi berikutnya. Oke, good. Anda memberikan 6 ya dari 5 yang saya minta, bagus. Nah, untuk Forest belum pernah saya coba. Aplikasi membantu fokus dan meningkatkan produktivitas dengan cara menanam pohon virtual ya. Kayaknya kalau zaman dulu pas saya masih kecil ada Tamagotchi namanya. Jadi kayak gimbot kecil gitu ya, kita menanam atau Nomor eh, undian G bukan menanam ya, tapi membesarkan kayak binatang kecil gitu, entah marmut, entah apa gitu ya. Jadi memberi makan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau ini versi aplikasi untuk menanam pohon forest ya. Saya mohon maaf suaranya agak berisik di presentasi sore ini karena di dekat nomor layanan. undian Kemudian Google Translate. Nah, Google Translate ini menarik ya, karena ini saya sangat terbantu ketika saya traveling, saya nggak mengerti bahasa, kemudian misalnya saya lagi mau makan, kemudian saya mau cari ingredient atau komponen makanan itu mengandung mengandung apa pork atau mengandung lard ya, mungkin yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim misalnya ya, saya bisa menggunakan aplikasi Google Translate. Kemudian misalnya saya pengen mencari station, tapi saya nggak bisa ngebaca karena menggunakan bahasa kanji misalnya atau bahasa Korea gitu ya, saya nggak bisa baca. Jadi saya menggunakan Google Translate dan sangat membantu, dan selama traveling, alhamdulillah saya nggak pernah nyasar. Jadi Google Translate ini salah satu penolong saya dan keluarga untuk cari informasi yang bisa sangat membantu. Kalau Flow ini mungkin digunakan oleh cewek ya, karena ini sangat membantu untuk mencek kesehatan pada saat menstruasi. Thank you Nanda, good job. Terima kasih udah mencari informasi dan sharing aplikasi buatan yang mungkin bisa kita gunakan sehari-hari untuk membantu ya kehidupan kita ya, karena aplikasi ini dibuat untuk memudahkan kehidupan kita. Oke, next selanjutnya Hazel Rifazan, silakan. Izin share screen, Pak. Boleh, silakan. Bisa langsung dimulai, Hazel Rifazan, kira-kira? Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hazari Pazon dengan NIM C1D1 22027. Saya akan jelaskan eh, 5 contoh aplikasi kecerdasan buatan dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada asisten virtual seperti Siri,
Google Assistant, dan Alexa. Aplikasi ini membantu pengguna dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti menjawab pertanyaan, mengatur pengingat, memesan layanan, dan mengontrol perangkat pintar. Contohnya, kamu bisa menggunakan Siri untuk mengatur alarm, memutar musik, atau mengirim pesan teks tanpa harus menyentuh ponsel. Selanjutnya ada rekomendasi konten, yaitu algoritma AI. Digunakan untuk merekomendasikan film, musik, berita, dan produk yang sesuai dengan minat dan kebiasaan pengguna. Hal ini dapat ditemukan di berbagai platform seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan Amazon. Contohnya, Netflix merekomendasikan film berdasarkan film yang kamu sukai sebelumnya. Selanjutnya ada pencari web. Mesin pencari web seperti Google dan Bing menggunakan AI untuk memahami maksud pengguna dan memberikan hasil pencarian yang relevan. AI juga membantu dalam memerangi spam dan konten berbahaya di internet. Contohnya, Google menggunakan AI untuk memahami kata kunci yang kamu masukkan dan menampilkan halaman web yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Selanjutnya ada pengenalan wajah dan objek. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengunci smartphone, autentikas identifikasi, dan analisis gambar. Contohnya, pengenalan wajah digunakan untuk membuka kunci ponsel cerdas dan memverifikasi identitas saat login ke akun online. Dan ada mobil otonom. Kendaraan self-driving menggunakan berbagai sensor dan algoritma AI untuk menavigasi jalanan, menghindari rintangan, dan mengikuti peraturan lalu lintas. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, namun memiliki potensi untuk merevolusi transportasi di masa depan. Contohnya, mobil self-driving Waymo dari Google sedang diuji coba di berbagai kota di Amerika Serikat. Fungsi lain dari kecerdasan buatan dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada diagnosa medis. AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan menganalisis gambar medis seperti ronsen dan MRI. Dua, ada chatbot layanan pelanggan. Chatbot yang digunakan AI dapat menjawab pertanyaan pelanggan dan menyelesaikan masalah secara otomatis, membantu bisnis menghemat waktu dan uang. Yang ketiga, deteksi penipuan. AI digunakan untuk mendeteksi aktivitas penipuan di bidang keuangan, asuransi, dan e-commerce. Yang keempat, analisis pasar saham. Algoritma AI dapat memprediksi pergerakan pasar saham dan membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang kelima, perlindungan lingkungan. AI digunakan untuk memantau perubahan iklim, memprediksi bencana alam, dan mengembangkan solusi energi terbarukan. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nomor antrian Hazi Alif Fazon ya. Jadi nanti sampai di pertemuan terakhir ya, untuk membantu biar nilainya bagus dan lulus, untuk nama-nama yang saya notice itu akan saya berikan kesempatan untuk presentasi setiap sampai 3 pertemuan ke depan ya. Nama-namanya ini ya seperti biasa, Haziel Fazon, Rahrul, Muhammad Syafiq ya. Nanti setiap minggu saya berikan kesempatan untuk presentasi terus, jadi namanya saya cantumkan biar rajin buat tugas dan presentasi ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah presentasi tadi, Nanda dan Muhammad Haziel Fazon untuk presentasi sore ini ya. Nah, untuk yang minggu ini, tugas ke-12 yang belum membuat tugas itu Fahrul Dwi Putra, yang lainnya sudah mensubmit tugas tepat waktu. Terima kasih banyak. Oke, rekan-rekan semua, hari ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua mengenai pertemuan ke-13. Ini sambungan dari pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini saya akan fokuskan pada pentingnya keamanan jaringan atau firewall manajemen, yang tentunya ini sebagai benteng dari keamanan jaringan agar kejahatan-kejahatan cyber yang terjadi
di sistem kita ya, yang menyerang sistem kita, jaringan kita, internet kita itu bisa benar-benar terproteksi sehingga mereka tidak bisa masuk dengan gampang gitu ya. Kemudian rekan-rekan semua, yang terbaru ini yang mungkin saya coba sharing juga dari Polda Jambi juga, dari Polda Jambi juga memberikan tips menjaga keamanan rekening karena juga sekarang ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang membobol rekening gitu ya, khususnya yang mobile banking, internet banking, karena kesalahan atau ketidaktahuan kita dengan memencet atau mengklik link tertentu, menginstal aplikasi tertentu yang tidak seharusnya terinstall karena itu ada scam jahat atau aplikasi jahat yang dibuat oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga mobile banking kita terhack dan uang kita dipindah bukukan dan ini juga merugikan kita semua. Jadi fitur notifikasi SMS diharapkan diaktifkan. Kalau saran dari Polda Jambi ya, cek histori rekening bisa kita lakukan secara berkala. Aktifkan fitur verifikasi 2 langkah yang sebelumnya saya jelaskan. Teman-teman bisa mengaktifkan two-way authentication atau aktifkan 2 langkah. Misalnya kalau di iPhone ada login menggunakan Face ID atau menggunakan sidik jari wajah dan lain sebagainya. Kemudian gunakan jaringan internet pribadi dan hindari menggunakan WiFi publik atau free WiFi ya. Kemudian jangan pernah memberikan user ID, password, kode OTP, PIN rekening dan nama ibu kandung ke siapapun dan ubah password secara berkala. Nah, ini himbauan yang menurut saya sangat bagus untuk kita, apalagi rekan-rekan berhubungan dengan digital yang nantinya mungkin memanage tim digital di suatu perusahaan. Walaupun kita bukan berhubungan dengan langsung seperti pemrograman, IT, jaringan, namun dengan pemahaman kita dari sisi manajemen, kita bisa mengarahkan tim kita yang memang expert di bidangnya sehingga kita bisa menjaga keamanan keuangan, rekening, sistem, website, database karyawan, database pelanggan dan lain sebagainya. Nomor antrian G. Nah, berikutnya rekan-rekan semua ada juga yang namanya penipuan AI palsu. Nah, ini baru aja pagi tadi. Jadi mohon berhati-hati juga. Jadi modus AI yang palsu ini penipu menyalahgunakan AI untuk membuat suara seperti kerabat, misalnya orang tua kita, adik, kakak, ya terdekat sampai ke pegawai bank gitu ya. Cek modusnya ngaku-ngaku keluarga, terus minta sejumlah uang, nyamar sebagai pihak dari bank tertentu, minta informasi pribadi. Nah, hati-hati, jangan gegabah untuk menginformasikan tertentu. Kemudian rekam percakapan kita, segera tutup telepon, blokir nomornya ya, dan laporkan layanan kominfo.go.id. Jadi macam-macam ya yang seperti saya informasikan di pertemuan sebelumnya terkait AI. Jadi kejahatan AI ini semakin canggih ya. Orang bisa merubah wajah kita gitu ya di video, timbullah misalnya muncul video porno. Kemudian aplikasi yang tadi muda, tua ya, kemudian dan lain sebagainya yang memang macam-macam ya. Kalau memang digunakan secara positif is okay, tapi ternyata juga banyak juga AI suara palsu ini digunakan untuk melakukan penipuan dan kejahatan digital. Nah, tentunya teman-teman harus hati-hati. Kemudian rekan-rekan semua, sebelum saya masuk mata kuliah, saya selalu menyelipkan ya beberapa informasi yang mungkin menurut saya itu penting, because teman-teman bisa cari informasi terkait firewall management di internet, di YouTube, di TikTok, di akademia.edu ataupun di beberapa website Google search engine lainnya yang tentunya atau di buku ya teman-teman bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang kita bahas hari ini. Tetapi yang saya pengen gugah, saya pengen bangkitkan dari rekan-rekan adalah teman-teman ketika lulus dari Universitas Jambi benar-benar harus siap dengan kemungkinan terburuk. Jadi sebelum kita lulus, apalagi teman-teman mungkin di semester 4, semester 5 yang mungkin masih banyak kesempatan waktu untuk bisa mengimprove kemampuannya sehingga bisa memiliki skills yang lebih, kemudian memiliki kemampuan dan mindset pola pikir yang baik sehingga bisa sukses nanti ke depannya, mau jadi entrepreneur,
mau jadi PNS, mau jadi pegawai BUMN atau karyawan swasta dan lain sebagainya, teman-teman bisa sukses. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus bisa lakukan untuk meminimalisir potensi nganggur ya, karena paling nggak enak nganggur di rumah, nggak ada kerjaan, nggak ada uang, dimarahin orang tua, misalnya bangun siang gitu ya, lontang-lantung sana sini. Nah, yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah bangun personal branding ya. Jadi cara ngebangun personal branding dengan cara ya posting konten-konten yang positif gitu ya. Misalnya kayak si Akbar Kurnia misalnya ya, dia ikut misalnya kompetisi, seminar, workshop yang memang membuat dia kemampuannya bagus ya. Misalnya mahasiswa yang saya sebelumnya pernah ajar ada Arimbi, mungkin pernah lihat juga ya, teman-teman kenal. Si Arimbi bagus ya, aktif gitu ya. Kemarin ikut kampus Merdeka di kampus lain di daerah Jawa gitu ya. Kemudian dia ikut kompetisi, seminar, pertandingan dan lain sebagainya, tentunya bisa meningkatkan kemampuan dia gitu ya. Ya, jadi kita somehow kita jangan malu dengan kondisi fisik kita. Oh Pak, saya pendek, saya secara fisik nggak ganteng, saya secara fisik nggak cantik. Teman-teman, setiap kita itu punya yang namanya kelebihan. Jadi jangan pernah minder ya dengan apa yang kita miliki saat ini. Saya lihat semuanya teman-teman sehat ya, teman-teman nggak ada kekurangan apapun. Yang teman-teman harus lakukan adalah ya bangun kemampuan, keberanian teman-teman, percaya diri, membangun skills, sehingga ya teman-teman nggak kalah dengan lulusan-lulusan dari kampus lain. Karena saya yakin teman-teman yang masuk Unja ini adalah salah satu orang pilihan gitu ya. Kemudian cari pengalaman portofolio, teman-teman bisa nanti ikut kampus Merdeka, magang di perusahaan-perusahaan BUMN Bonafide, di perusahaan multinasional gitu ya, sehingga teman-teman bisa meningkatkan portofolio pengalaman teman-teman dalam magang dan tentunya pengalaman bekerja, sehingga bisa digunakan setelah lulus dari Universitas Jambi. Jadi setelah lulus itu teman-teman pada saat mau melamar kerja, contohnya misalnya teman-teman mau merintis jadi karyawan, teman-teman nggak hanya cuman saya lulus dari Universitas Jambi IPK 3,2 Pak. Tapi saya nggak aktif kampus, saya eh, nggak bisa bahasa Inggris, saya komputernya juga biasa aja, cuman Office doang gitu ya. Tapi kalau teman-teman, oh saya pernah ikut lomba debat, saya pernah ikut kegiatan seminar di mana gitu ya, buat jurnal, atau teman-teman bisa buat kompetisi wirausaha mahasiswa dan lain sebagainya, tentunya bisa membuat pengalaman teman-teman lebih lagi gitu ya. Jadi presiden mahasiswa misalnya, atau jadi ketua hima misalnya, memang secara positif bisa membangun image teman-teman. Kemudian yang positif ya, tapi ya, kemudian perbanyak belajar soft skills ya, teman-teman tingkatkan misalnya, oh saya tertarik nih kalau di apa yang diajarkan oleh Pak Bambang, ternyata saat ini arah data scientist gitu ya, data management, pemrograman, coding, desain grafis itu sangat dibutuhkan di era industri nanti ke depannya. Mungkin teman-teman lulus 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun lagi misalnya ya. Ternyata di tahun 2026, 2027 teman-teman sangat dibutuhkan skills ini. Nah, dari sekarang karena teman-teman masih banyak waktu, bisa latih kemampuannya, bisa ikut training, seminar, kursus dan lain sebagainya. Kemampuan bahasa asing dan lain sebagainya. Nah, attitude juga penting ya, teman-teman. Kejujuran, integritas ya, kedisiplinan, rajin kuliah gitu ya. Kemudian rajin buat tugas ya. Kenapa saya selalu melatih ini? Karena ya saya yakin mahasiswa yang saya didik ini saya pengen mendorong mereka untuk bisa setiap minggunya bisa sesuai deadline gitu ya, membuat tugas tepat waktu. Kemudian teman-teman terlatih untuk presentasi, membuat PowerPoint yang bagus, menggunakan Canva, PowerPoint, template, dan lain sebagainya. Tentunya ini bisa melatih pada saat teman-teman lulus nanti ya. Yang pasti kita nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang ya. Rezeki, kemudian kesuksesan itu sudah ada yang ngatur ya. Yang pasti kita berusaha yang terbaik buat kita, karena yang bisa merubah nasib kita sendiri ya. Saya nggak bisa mengubah teman-teman kalau teman-teman memang males gitu ya, jarang buat tugas ya, nggak peduli dengan apa yang diarahkan oleh saya, itu ya kita sendiri ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen sukses, pengen membanggakan kedua orang tuanya ya, bisa membangun mimpi, bangun potensi, bangun skillsnya, maju dan berkembang ya teman-teman,
yang merubah nasib kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalau saya cuma hanya membuka mindset aja ya. Saya cuma membuka pola pikir teman-teman bahwa setelah lulus ternyata nggak seindah yang teman-teman bayangkan, jadi pengangguran, susah ya. Nah, apalagi kemarin informasi kayak di BPS ataupun Bank Indonesia, kalau saya lihat di TikTok bahwa beberapa bulan ke depan lowongan kerja makin sulit misalnya ya. Nah, teman-teman berarti kan harus harus memiliki daya saing yang tinggi. Kalau memang teman-teman pengen jadi entrepreneur, silahkan gitu ya. Biar teman-teman bisa memiliki kemampuan jualan. Tolong di mute, oke. Nah, kemudian teman-teman bisa latih skillsnya sehingga ya teman-teman bisa merubah nasibnya untuk jadi lebih baik. Ya, saya pengennya ya teman-teman ya seperti yang saya jelaskan di awal, saya pengen ketemu teman-teman nanti 10 tahun, 20 tahun lagi teman-teman sukses ketemu saya. Nah, itu yang kebanggaan buat saya ya. Jadi saya berharap apa yang pengen saya sampaikan ke teman-teman itu ya teman-teman bisa menerima, dan ini teman-teman akan mensyukuri ketika teman-teman mungkin di 10 tahun lagi, di 20 tahun lagi, oh dulu benar kata Pak Bambang, saya sejak di sharing terkait mindset pola pikir berusaha, saya akhirnya bekerja keras, kemudian 20 tahun kemudian teman-teman menikmati kerja kerasnya ya. Jadi tolong jangan dimasukkan hati ya teman-teman yang saya selalu mention, males buat tugas, jalan masuk segala macam, belum tentu yang mungkin IPK 4,0, 3,8, 3,9 sukses ya. Somehow saya lihat banyakan juga yang IP 2,5, 3,1, bahkan nggak nyampe 3 itu malah kadang di karirnya lebih sukses karena dia gampang bergaul, eh, entertain orang gitu ya, menyenangkan orang gitu ya, networkingnya luas gitu ya, makan kebanyakan lebih sukses dibandingkan yang kutu buku, somehow seperti itu. Tapi di Indonesia saat ini untuk seleksi awal ya IPK itu salah satu hal yang menjadi concern ya. Kalau misalnya kita seleksi awal, misalnya mau jadi PNS, IPK kita 2,5 misalnya ya, sedangkan jadi PNS harus misalnya 3,0 ya kita nggak lulus gitu. Jadi minimal ya tugas kita saat ini kuliah ya kita harus fokus dengan kuliah seperti itu ya. Saya yakin orang tuanya pun juga menyampaikan hal yang sama. Cuman mungkin dari saya dari perspektif yang berbeda, bagaimana di era industri ini sangat keras. Ketika teman-teman merantau di Jakarta, Jakarta sangat keras. Ibu kota Jakarta sangat kejam misalnya ya. Kalau teman-teman nggak bisa berdaya saing yang tinggi, nggak bisa bersaing ya kita akan dilibas ya. Kita nggak bisa bersaing seperti itu. Oke, rekan-rekan, saya coba sampaikan selanjutnya untuk materi firewall sekitar 15-an menit sampai 20 menit. Untuk teman-teman mohon disimak, kemudian di open cam dan dicerna apa yang pengen saya sampaikan. Nah, firewall ini adalah pos satpam ya, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman punya rumah yang besar misalnya ya, kemudian ada pagar, kemudian firewall ini adalah pos satpam. Mereka yang akan menyaring siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh ya. Karena misalnya kayak pencuri ya, perampok pasti nggak akan diizinkan untuk masuk karena itu bisa membahayakan si pemilik rumah ya. Nah, firewall ini secara sederhana rekan-rekan, firewall manajemen ini contohnya adalah pagar ya, pagar api ya, dinding tembok api istilahnya firewall dalam bahasa Indonesianya kalau di translate. Jadi firewall ini adalah tembok yang dibangun atau dinding yang dibangun untuk membatasi, kalau sebelah kanan ini kita lihat komputer-komputer yang mau masuk ke jaringan internet perusahaan, mau cek server, data perusahaan ya, data internal, data jumlah pelanggan, kemudian media penyimpanan server ya, mereka akan dibatasi oleh ini ya. Jadi nggak semua orang yang masuk ke data internal perusahaan, server perusahaan itu bisa masuk. Mereka akan dibatasi oleh firewall yang tugasnya adalah mensortir untuk siapa aja yang berkenan atau diizinkan untuk masuk ke jaringan tersebut. Nah, firewall ini merupakan bagian dari perangkat keamanan yang merupakan software ataupun hardware. Jadi dia berupa software juga dan juga hardware juga yang dirancang khusus untuk memfilter informasi di antara jaringan publik dan jaringan private ya. Kalau jaringan publik itu teman-teman menggunakan misalnya WiFi di kafe, atau teman-teman menggunakan jaringan seluler misalnya Telkomsel, Bayu, atau misalnya menggunakan Simpati, Kartu Halo, Orbit, IndiHome ya.
Nah, kalau jaringan private ini misalnya teman-teman ketika masuk ke suatu sistem, teman-teman harus masuk ke intranet menggunakan virtual private network di suatu jaringan sehingga hanya orang yang diberikan akses atau memiliki akses tersebutlah yang bisa masuk. Ya, jadi kalau misalnya kita masuk ke konser ya, nonton Taylor Swift misalnya di National Stadium di Singapura misalnya ya, kita yang punya tiket dan punya ID card aja yang diperkenankan masuknya. Kurang lebih seperti itu ya, logika filosofi sederhananya. Kemudian firewall adalah suatu mekanisme yang mengatur lalu lintas informasi antara jaringan internal perusahaan dengan jaringan eksternal internet, intranet ya, jaringan internal perusahaan dan eksternal ya internet ya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Siapa aja yang diperkenankan untuk masuk misalnya ya. Kemudian rekan-rekan semua, firewall ini merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan. Jadi manajemen akan memerintahkan tim IT yang boleh mengakses data laporan keuangan perusahaan misalnya hanya level manager ke atas, level supervisor ke atas atau staf organik saja misalnya. Ya tim support tidak boleh mendapatkan informasi ini karena ini adalah confidential atau data restricted atau data penting yang nggak boleh dipublish misalnya ya. Jadi ini adalah alat untuk membuat suatu kebijakan agar data itu tidak keluar gitu ya karena datanya konfidensial. Kemudian ini terdapat dua jenis firewall, firewall software dan firewall hardware. Nah, kalau ini yang firewall sebelah kiri, firewall hardware, jadi network dengan dibatasi oleh firewall hardware. Hardware ini berarti berupa komputer secara fisik ya. Jadi ini ada beberapa komputer, ada 5 komputer, kemudian ada hardware firewall ya. Biasanya kalau teman-teman ada IP router, TCP ya. Kemudian ini adalah secure private. Kemudian ketika ini masuk ke internet ya akan dibatasi oleh hardware firewall TCP IP router ini biasanya kayak pernah teman-teman benar dengar Cisco gitu ya jaringan gitu ya. Mungkin teman-teman masih belum familiar ya, tapi kurang lebih basically even we are not from IT department, tapi kita ngerti bahwa oh ternyata ini penting untuk menjaga agar komputer yang ada di sini ketika mengakses internet, ketika terjadi mereka mengakses apa ya scam, ada atau phishing atau website-website yang berbahaya bagi perusahaan, mereka akan hardware ini akan membatasi. Jadi mereka nggak akan bisa mengakses misalnya website-website yang berbau dengan pornografi atau dan lain sebagainya, mereka akan dibatasi sehingga user yang menggunakan komputer ini tidak akan bisa masuk ke website yang berbau dengan pornografi karena dibatasi oleh alat ini. Kurang lebih demikian. Kemudian network with software firewall. Jadi kalau di sini komputer-komputer ini ada laptop ya, ada 5 komputer ya, ada 6. Jadi mereka akan ketika mengakses ke jaringan internet itu mereka di warna merah ini mereka akan dibatasi oleh software ya. Jadi berupa software. Kalau di sini tadi alat kayak misalnya Cisco gitu ya. Kalau di sini mereka berupa software. Jadi memang lebih restricted lagi seperti itu. Kemudian ada 2 tipe dasar aturan yang dibuat pada firewall. Yang pertama routing based filter, who siapa yang mengirim dan destinasinya kemana, berasal dari mana, mau kemana. Jadi tidak peduli mau ngapain di sana. Jadi memang difilter gitu ya. Kemudian content based filter, what mau apa, misalnya TCP/IP port number, service, apa yang akan kamu lakukan di sana. Kita misalnya buka somehow misalnya ya ada beberapa perusahaan yang restricted banget ya buka YouTube aja nggak boleh, buka medsos aja pun nggak boleh. Jadi ini untuk memfilter konten-konten apa aja yang bisa kita buka, misalnya komputer kantor hanya bisa untuk membuka website-website yang berhubungan dengan perusahaan, sistem perusahaan, aplikasi perusahaan saja misalnya ya. Jadi sehingga mereka lebih aman dan secure karena mereka tidak mengakses website-website yang tentunya bisa kemungkinan ada virus masuk dan lain sebagainya. Nah, mengatur setting firewall biasanya di administrasi jaringan atau tim IT yang berhubungan dengan jaringan, itu bisa menambah dan mengurangi filter yang digunakan pada firewall, contohnya alamat IP. Jadi setiap mesin, IP address ya, setiap mesin yang berhubungan dengan internet itu memiliki alamat unik. Misalnya, teman-teman pakai laptop, masuk ke WiFi kampus Unja misalnya ya, itu biasa teman-teman pasti ada alamat IP, makanya hacker-hacker dan lain sebagainya ya, itu bisa di-trace alamat IP-nya siapa,
Jadi kita bisa nangkep orang itu, makanya kayak badan cyber gitu ya bisa menangkap, atau polisi bisa menangkap siapa yang melakukan tindak kejahatan, salah satunya dengan alamat IP. Jadi alamat IP ini seperti alamat rumah gitu, namun berupa kode, angka, beberapa kode angka yang memang menandakan ini berada di mana gitu ya, berada di laptop apa, alamatnya di mana, titik rumahnya di mana gitu ya, titik koordinatnya di mana gitu. Jika sebuah alamat IP terlalu banyak menyimpan paket data yang mencurigakan, firewall dapat memblokir semua paket data dari alamat IP tersebut. Saya pernah sekitar berapa tahun silam, jadi MacBook saya kena virus, kemudian saya mengakses website internal perusahaan, kemudian masuk jaringan internal perusahaan, tiba-tiba di-ban gitu ya. Jadi sehingga saya nggak bisa masuk ke jaringan internet perusahaan. Salah satunya karena memang karena virus yang ada di laptop saya gitu ya. Kemudian nama domain, jadi semua server di internet memiliki nama domain ya. Misalnya dulu saya pernah buat misalnya website bambangpurnomo.com misalnya ya, ada domainnya. Firewall dapat memblokir semua akses menuju nama domain tertentu atau hanya mengizinkan akses kepada beberapa nama domain tertentu yang tadi saya bilang. Misalnya laptop atau komputer perusahaan hanya bisa mengakses website atau aplikasi perusahaan saja. Medsos kayak YouTube, Facebook, Instagram itu nggak bisa diakses karena dibatasi. Misalnya biar karyawannya fokus itu bisa dilakukan. Kemudian protokol ya, dalam berkomunikasi sesama komputer mereka menggunakan jalur dengan nama protokol. Firewall dapat menyaring lalu lintas protokol, misalnya HTTP ya. Jadi ini adalah untuk membatasi hanya orang tertentu yang berada di jaringan internal atau intranet perusahaan yang bisa mengakses FTP ya, UDP, ICMP, SMTP, SNMP ya. Ini banyak yang istilahnya protokol ini untuk kita bisa masuk ke suatu jalur-jalur tertentu, misalnya bisa mau mengakses data atau membuka website perusahaan kita menggunakan HTTP. Jadi kalau misalnya orang yang di luar sana, di luar intranet atau di luar jaringan internal perusahaan, mereka sudah tahu user password, kemudian tahu websitenya, mereka nggak akan bisa masuk karena ini hanya diperuntukkan oleh orang yang berada di jaringan internal perusahaan, baru bisa masuk, bisa login, masuk ke website ini. Kemudian ada port ya, setiap server menggunakan port-port bernomor untuk menyediakan layanan di internet, satu port untuk satu layanan. Contoh, sebuah server menjalankan web server, FTP server. Biasanya web server akan menggunakan port 80. Nah, ini saya sering gunakan di kantor port 80. FTP server menggunakan port 21. Firewall dapat memblokir akses ke port 21 untuk melarang akses FTP dari komputer yang dilindunginya. Kemudian ada juga kata-kata, misalnya firewall dapat memblokir setiap data keluar masuk yang mengandung kata frase tertentu, misalnya pornografi misalnya ya. Snip setiap pakai data mencocokkan setiap kata atau frase yang ada dalam data blacklist. Jadi kita bisa di sistem bisa melakukan pemblokiran terhadap kata-kata yang berhubungan dengan pornografi misalnya ya. Jadi karyawan nggak bisa mengakses link atau jaringan-jaringan yang tidak diperkenankan oleh secara etika dan norma di perusahaan. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, ini berikut beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam mengestablish sebuah firewall management di perusahaan atau entitas bisnis yang mungkin kita bangun ketika teman-teman jadi leader, jadi direktur, jadi business owner misalnya ya. Kemudian yang pertama adalah menentukan topologi jaringan yang akan digunakan misalnya ya. Kemudian menentukan kebijakan atau polisi perusahaan, siapa aja yang bisa mengakses data penting gitu ya. Menentukan aplikasi atau lain apa yang akan berjalan di PC atau laptop karyawan. Menentukan pengguna mana saja yang akan dikenakan oleh salah satu lebih atau aturan firewall misalnya ya. Kemudian menerapkan kebijakan aturan prosedur dalam implementasi firewall, misalnya kayak saya bisa masuk ke jaringan internal perusahaan di rumah menggunakan IndiHome di rumah saya, walaupun nggak di kantor, dengan menggunakan virtual private network yang secure gitu ya. Nah, ini sangat penting untuk bisa dilakukan. Jadi kita bisa tetap bekerja dari mana aja, tapi harus tetap secure juga gitu ya. Kemudian sosialisasi kebijakan, aturan, dan prosedur yang sudah ditetapkan ke semua karyawan, semua stakeholders, sehingga ketika mereka berada di satu entitas perusahaan, mereka harus mengikuti apa aturan yang sudah ditetapkan. Nah, ini beberapa kelebihan dan tentunya juga setiap sistem aplikasi, software, dan lain sebagainya pasti
punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan, firewall ini menjadi titik fokus sistem keamanan jaringan, merupakan wujud dari kebijakan suatu keamanan suatu jaringan ya, mencatat traffic secara efisien. Jadi kita bisa mencek traffic karyawan, mau mengecek data kemana aja, membatasi akses antar komputer di intranet atau jaringan internal perusahaan misalnya. Nah, tentunya juga ada kelemahan. Kelemahannya tidak mampu melindungi jaringan dari malicious insider atau orang dalam. Jadi misalnya di dalam perusahaan itu ada oknum yang pengen membocorkan data, ya nggak bisa dilakukan. Cuman kita bisa mentris siapa yang mengambil atau mengakses data atau melakukan transaksi keuangan terakhir misalnya. Itu ya, itu bisa dilakukan sehingga banyak juga kan misalnya kejahatan-kejahatan kayak kemarin misalnya di beberapa waktu yang lalu, misalnya ada karyawan Bank BRI di Kayu Aro ditangkap karena menilap uang 6 miliar waktu itu kalau nggak salah. Itu ya dari user siapa yang melakukan pemindah bukuan rekening misalnya ya, tidak mampu melindungi sistem dari koneksi yang tidak melewatinya, tidak mampu melindungi sistem dari serangan virus, sebab firewall sulit mengenali apakah paket data yang lewat adalah virus atau bukan, tidak mampu menganalisa perubahan paket data akibat aktivitas virus. Jadi perusahaan itu biasanya selain menerapkan firewall management juga biasanya mereka menggunakan security yang lain untuk bisa menahan ya gempuran-gempuran dari virus-virus yang masuk gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman Cisco ya. Cisco memang dari dulu adalah salah satu perusahaan yang bergerak dan fokus pada jaringan gitu ya. Jadi saya pikir setiap orang saat ini juga terkoneksi dengan internet. Kalau dulu kita mengkoneksikan antara satu laptop dengan laptop yang lain, dulu ingat banget saya pas masih baru kerja di 2007, saya kerja di Jakarta waktu itu di kantor pusat Hewlett Packard Indonesia. Cisco ini adalah salah satu partner kita karena kan Hewlett Packard itu adalah penyedia laptop, kemudian PC atau workstation, personal komputer atau komputer kantor gitu ya untuk perusahaan-perusahaan besar misalnya ya. Kemudian untuk jaringannya kita berpartner sama Cisco misalnya. Nah, jadi kita terkoneksi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain menggunakan LAN atau jaringan. Kalau sekarang mungkin sudah mulai ditinggalkan jaringan atau kabel RJ45 atau kabel LAN itu sekarang mungkin sudah ditinggalkan. Sekarang sudah bertransformasi menggunakan digital, menggunakan WiFi. Orang yang terkoneksi dari iPad, dari laptop, dari iPhone, dari handphone ya, menggunakan WiFi ke jaringan ya. Jadi Cisco juga bertransformasi juga untuk mengamankan dari sisi jaringan yang nirkabel atau menggunakan wireless. Nah, ini mungkin beberapa apa contoh yang mungkin teman-teman beberapa tahun kemarin ya masih baru juga ini geng hacker Lockbit ya melakukan membuat sistem bank syariah Indonesia down misalnya ya. Kemudian sebuah akun Twitter bernama Vision Intelligence. Oh,